Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pudak Prasetyorini, SEMSI. Saya sebagai salah satu dosen pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, kali ini saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro yang saya ampu. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori selama satu semester ke depan. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori selama satu semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro merupakan mata kuliah dasar yang bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa tingkat awal kepada pemahaman tentang teori ekonomi mikro secara umum. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang beberapa topik besar seperti konsep dasar ilmu ekonomi, permintaan, penawaran, dan pasar barang atau pasar output. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Pendidikan Ekonomi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep teoritis ekonomi secara keseluruhan. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan masalah dan fenomena ekonomi menggunakan konsep dasar ekonomi mikro yang disertai dengan penggunaan pendekatan matematika dan grafis yang sederhana. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro beragam, diantaranya adalah e-book Pengantar Ekonomi Mikro, buku Samuelson yang berjudul Economic Edition, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang dapat dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Saya memakai sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS Universitas Argopuro Jember. Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dan penugasan mandiri ataupun kelompok di LMS Universitas Argopuro Jember. Sistem pembelajaran menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, presentasi, diskusi kelompok, penugasan berupa analisis studi kasus melalui LMS. Pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 pekan, di mana ada 7 pekan pertama adalah sebelum UTS atau ujian tengah semester, lalu 1 pekan UTS, disusul 7 pekan sebelum ujian akhir semester, dan terakhir adalah 1 pekan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro tergantung pada bahan kajian atau materi yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning,
Dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada presentasi mahasiswa dan diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Untuk evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali, penugasan terstruktur baik mandiri ataupun kelompok dilakukan sebanyak 4 kali, diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya menunjukkan keaktifan semua anggota kelompoknya. Kemudian ada UTS dan UAS dilakukan dengan menggunakan jenis soal IC. Pembuat-buatan setiap bentuk evaluasi pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri ataupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, UAS sebanyak 20% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar ekonomi mikro untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik. Oke. Sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Siap. Oke, kita melanjutkan ke tema dari minggu lalu ya. Kita sekarang menuju ke bab berikutnya, yaitu permintaan, penawaran, dan harga. Berikut saya akan jelaskan sedikit dulu tentang apa itu permintaan, penawaran, dan harga. Oke, seperti yang kalian bisa baca di depan, permintaan itu adalah pengertian dari ilmu ekonominya adalah didefinisikan sebagai schedule, kurva, atau fungsi yang menunjukkan berbagai jumlah suatu produk yang para konsumen ingin dan mampu membeli dari berbagai tingkat harga yang mungkin selama periode waktu tertentu. Jadi ada kata-kata yang menarik ya, yang mampu membeli ya. Jadi tidak semua permintaan itu atau keinginan kita sebut permintaan ya, karena ternyata permintaan itu adalah sesuatu yang mampu kita beli. Jadi kalau bahasa lainnya mungkin kita juga bahasa sehari-hari kita sebut itu kebutuhannya yang harus didahulukan daripada keinginan. Jadi permintaan seperti di tabel ini, permintaan seorang pembeli akan jeruk berdasarkan data jika harga jumlah yang diminta menjadi 2 dan seterusnya. Jadi permintaan ini akan mengalami kenaikan dan penurunan tergantung dengan kemampuan atau daya beli konsumen. Itu ya. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah harga dari barang dan jasa itu sendiri. Tentu ini yang pertama ya. Harga itu memang sangat mempengaruhi lah. Saya yakin kalian sebagai konsumen yang sehari-hari membeli kebutuhan kalian juga pasti yang pertama dilihat adalah harganya. Ya, kalau harga apalagi yang diskon ya, itu kita buru-buru membeli walaupun kadang-kadang tidak butuh gitu ya. Harga tentu itu saya yakin kalian paham pengertiannya. Jadi harga itu memang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya permintaan. Yang kedua tentu pendapatan konsumen. Tetapi di zaman sekarang pendapatan ini bisa masih bisa ada solusi lain gitu. Terutama orang-orang yang sangat konsumtif. Kalau dulu memang kita sepakat bahwa pendapatan itu memang membatasi segalanya. Membatasi segalanya artinya apa? Ya iya, kita walaupun ingin membeli sesuatu yang di luar jangkauan kita pasti tidak akan terbeli. Tapi kalau zaman sekarang pendapatan ini, kalau anak-anak sekarang mungkin kalian sudah pernah memakai ini enggak? Paylater, right? Paylater itu kadang-kadang dianggap solusi untuk sementara waktu ya. Tapi sebetulnya itu solusi bukan? Bukan ya. Jadi kalian harus semakin canggih zaman, semakin banyak kemudahan yang kita bisa nikmati,
bisa mendongkrak ini pendapatan, dan kita merasa kalau kita sudah aktifkan untuk pay letter, kita seakan-akan pendapatan kita kayaknya lupa itu faktor pendapatan ya, karena bisa membeli barang dengan sangat mudah begitu. Jadi seiring dengan itu tentu kita harus cerdas secara finansial atau mengelola finansial kita dengan baik, karena pada dasarnya memang pendapatan ini yang sangat mempengaruhi juga namanya permintaan, dan pendapatan orang itu berbeda-beda. Ya kan, sepakat ya itu ya. Jadi ketika pendapatan berbeda-beda, ya tentu permintaannya pun dari masyarakat juga akan berbeda-beda. Yang ketiga, harga dari barang dan jasa yang berkaitan. Berarti apa ini harga dan barang dan jasa yang berkaitan? Kalau tadi kan yang poin pertama harga dari barang itu sendiri. Kalau nomor 3 adalah harga dari barang dan jasa yang berkaitan. Apa contohnya kira-kira? Ya bisa barang-barang yang sebagai pengganti, bisa yang bersifat substitusi dan lain-lain. Jadi banyak ya, apa ya contohnya? Kalian bisa mencontohkan mungkin Mbak Ila mungkin? Kayak kemarin apa barang-barang yang barang dan jasa yang berkaitan kira-kira apa? Misalnya apa wis? Kalau substitusi, barang substitusi itu juga berkaitan, tapi kalian pasti sudah paham lah kalau substitusi kan apa gantinya? Beras gantinya jagung. Ya, kalau harga dari barang-barang dan jasa yang berkaitan selain sifatnya substitusi apa berarti? Makanan sama yang boleh Apa? kan ada jasa yang nganterin, terus itu ada makanannya. Oh gitu. HP dengan kabel chargernya itu barang-barang yang berkaitan. Jadi itu juga mempengaruhi. Ketika seperti contohnya pembelian mobil ya, pembelian mobil kita jadi pertimbangan nggak itu kalau kita mau beli mobil, dilihat tuh bengkelnya ada nggak di merek tersebut. Misal kita beli Honda ada nggak bengkel resminya di Jember? Itu jadi pertimbangan nggak kira-kira? Iya kan? Jadi bengkel, pelayanan, servis. Kalau kira-kira di situ belum ada bengkelnya, yang tentu saja kalau bengkel itu kan nanti kan penjualan suku cadang resmi ya. Nah seperti yang original gitu ya. Susah kan kalau ada apa-apa kita nekat beli mobil yang terbaru misalnya, tapi belum ada itu kantornya di Jember sendiri itu belum ada. Apakah kita sebagai konsumen akan nekat membeli? Itu jadi bahan pertimbangan ya, karena wah gimana kalau ada perbaikan, belum lagi servisnya, belum lagi kalau kita misalnya ada suku cadang yang rusak, itu kita kan kebingungan. Jadi itu termasuk faktor-faktor dari harga dan barang dan jasa yang berkaitan. Jadi mobil Mercy misalnya, harganya semakin hari semakin terjangkau misalnya yang second, karena tidak banyak peminatnya, karena permintaannya kecil. Kenapa? Karena suku cadangnya mahal dan langka sudah. Walaupun harga mobilnya murah, ketika ada harga dari barang lain yang itu suku cadang misalnya lebih mahal, perawatannya susah dan lain sebagainya, apa akan terbeli? Pasti konsumen mikir-mikir kan, ini saya beli misalnya dengan harga lebih murah dan memang ada bengkelnya di Jember, gampang mendapatkan garansi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi banyak sekali lah contoh yang bisa kalian ini ya terapkan ya. Jadi kita seringkali memang tidak bisa mengkonsumsi satu barang tanpa barang lain, seperti itu ya. Lalu poin selanjutnya adalah ekspektasi konsumen terhadap harga dan barang jasa pada masa yang akan datang. Berarti ini harga ke depannya lebih ke seperti investasi ya, lebih ke seperti itu ya. Misal apa ini? Permintaannya naik ketika permintaannya tinggi, ketika si konsumen merasa barang ini nantinya bisa menjadi investasi misalnya. Kalau mobil investasi nggak? Enggak. Bisa enggak. Tas kayaknya. Kalau mau tas itu loh, cewek tas. Ya tas itu investasi. Yang ya apa itu beneran ya? Tas berarti beneran bisa dijual gitu ya. Kalau mobil itu kendaraan yang bermesin itu pasti ada penyusutan teman. Jadi kalau mobil itu memang kita beli dengan harga mahal pun, semahal apapun itu apa dan lain sebagainya, ketika turun dari atau sudah terbeli, keluar dari bengkel itu sudah terjadi penurunan harga, ya enggak? Iya. Tapi motor tua semakin lama semakin mahal. Masa
Masa? Yang buat koleksi-koleksi itu dulu. Yang tertentu motor yang memang digemari dan di era sekarang pun masih digemari. Contohnya apa motor yang seperti itu? Itu Vespa. Itu sampai sudah mengeluarkan kan generasi terbarunya gitu untuk menjangkau konsumen-konsumen sekarang seperti itu ya. Jadi biasanya kita memang mempengaruhi permintaan untuk ekspektasi pada masa depan. Yang kelima adalah ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatan pada masa yang akan datang. Seperti ini apa contohnya kalau ekspektasinya sama pendapatan kita pada masa yang akan datang? Contohnya apa? Ya, kita berharap gajinya ditambah tahun depan, ternyata enggak. Kok ternyata? Gitu ya, jadi berarti ada ekspektasi kita bahwa pendapatan kita naik di masa yang akan datang. Jadi kita mau membeli barang-barang seperti itu, contohnya rumah yang dengan sistem mencicil, tapi ketika pendapatan naik, kan itu biasanya berapa tahun dari KPR rumah? 12 tahun. 12 tahun. Udah pernah itu. Tidak pernah, itu ya. Jadi apalagi yang dicari konsumen apa? Yang cicilannya apa? Murah, kecil. Ya atau ini ya, kamu tahu nggak tentang cicilan rumah? Biasanya ada dua sistemnya kan, ada yang flat, bunganya flat, ada yang ikut naik sesuai dengan mata uang yang tahun-tahun berikutnya. Nah biasanya kalau para konsumen itu sukanya yang flat. Itu ada, kalau zaman dulu difasilitasi benar-benar memang disubsidi oleh pemerintah untuk membeli yang bersubsidi dengan bunga yang flat. Jadi walaupun nanti inflasi itu kan pasti, makanya mata uang kita kan naik kan, akhirnya nilainya nanti. Makanya dari tahun ke tahun, kalau misalnya sekarang saya ambil di 2024, saya ambil cicilan, saya nyicilnya 500.000. Nanti walaupun gaji saya 5 tahun lagi naik, 5 mata uang itu naik, saya nyicilnya tetap 500.000. Jadi tetap pada masa yang akan datang itu terlihat murah. Padahal nilai dari rumahnya sama tanahnya naik enggak? Naik. Itu ekspektasi kita. Jadi ini biasanya itu pembelian itu rumah, terutama rumah, bangunan, tanah itu pasti naik. Seperti itu. Lalu yang keenam, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang dan jasa pada masa yang akan datang. Nah ini apa ini contohnya? Contohnya apa? Kalau pada masa yang akan datang, dia akan menjadi langka atau tidak? Ya kan, bisa kan? Kenapa jam merek Rolex misalnya mahal banget? Dan kenapa tetap dibeli? Ya ekspektasi mereka itu, karena tiap perusahaan branded terutama yang mengeluarkan barang-barang merek pasti dia membuat limited edition. Berarti kan masa yang akan datang nggak akan buat lagi seperti itu, yang tipe itu penjualnya seperti itu bilangnya. Tas itu kenapa mahal sekali? Karena itu limited edition. Jam tangan juga begitu, biasanya terjadi di barang-barang mewah. Jadi mereka bilang ini tidak akan diproduksi lagi, atau ini di dunia cuma produksi 100. Jadi ketika Anda membeli, price kalian naik dan diakui, dan ketika tidak ada lagi diproduksi, berarti harganya gimana? Tambah mahal nggak? Barangnya tambah mahal. Makanya jam itu kenapa walaupun second tertentu, tas itu seperti tadi mungkin ya seperti itu. Jadi karena sudah dibilang limited edition, tidak diproduksi lagi, dan ini digembar-gemborkan dengan segala covernya, memang pemasarannya bagus, itu konsumen juga kayak kacang goreng belinya, walaupun itu mahal harganya. Karena semakin nggak seperti mobil ya, mobil yang turun dari bengkel turun harganya, dealer turun harganya. Kalau barang-barang mahal biasanya semakin tahun semakin mahal. Jadi ini sudah langka loh, begini seperti itu. Itu ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang pada masa yang akan datang. Ketujuh, selera konsumen. Nah, kalau ngomong selera ini gimana nih contohnya? Yang sekarang selera konsumen apa sih yang lagi happening sekarang? Apa? Yang happening selera apa Barek? Kalau kamu beli barang-barang lebih condong kemana? Apa yang lagi tren sekarang? Hah? Korea? K-pop ya? Korean style. Korean style. Korean style-nya kayak gimana? Kayak ini. Kayak sama lagi. Jadi kalau di Indonesia Korean style
udah modifikasi sama hijabnya juga ya bisa ya. Ya iya kan seperti itu kan. Oke, selera konsumen. Iya betul, selera konsumen sangat mempengaruhi namanya permintaan. Ya, sekarang di Korean Style. Yang sebelum Korean Style ada apa sih yang Jepang itu? Jepang dulu kan? Iya. Oh iya juga ada masaknya India. Pernah kalau itu? Iya pakai apa? Joda. Gitu ya. Jadi banyak sekali selera konsumen. Jadi biasanya selera konsumen ini mengikuti tren pasar. Apa yang sedang happening itu yang permintaannya lagi naik-naiknya. Ya contohnya lebaran tahun lalu misalnya kalian consumer seperti itu ya, mempengaruhi permintaan dia. Ada yang bisa mencontohkan mungkin banyaknya konsumen potensial? Ya sekarang bisa dilihat di platform e-commerce. Kalian pasti kan di HP kalian pasti ada ya Shopee, apa lagi? Ada yang jual juga Pak. Yang jual banyak kan? Ya, itu adalah apa namanya? Itu melayani penjualnya banyak ya kan? Kita konsumen potensial. Jadi ketika permintaan naik tentu diiringi juga dengan produsen atau penjual atau seller yang banyak, semakin banyak itu kelihatan. Dan itu kan aplikasi itu laris banget ya. Kalian pasti sekarang belanjanya setiap tanggal kembar gitu ya. Ngejar ini ya diskon ya gitu. Jadi semakin banyaknya konsumen potensial itu sangat mempengaruhi permintaan dan bisa dilihat dari apa ya, penjualnya semakin banyak. Mungkin kalau saya nggak tahu ya datanya ya, mungkin data penjual yang gabung di Shopee, Lazada dan e-commerce sejenisnya mungkin setiap tahun naik. Bisa jadi seperti itu. Karena memang pembelinya banyak sekali, jadi itu menandakan permintaan yang tinggi. Pengeluaran iklan ini juga mempengaruhi pengeluaran untuk endorse. Kenapa ya endorse? Apalagi sekarang ya. Jadi kalau di endorse itu murah atau mahal? Mahal ya. Kenapa mereka berani bayar mahal si model? Karena followersnya banyak, ya, kontennya bagus. Betul. Sekarang iklan lebih terjangkau ya. Iklan maksudnya kalau daripada di TV dan lain sebagainya. Karena kalau di TV kan biaya produksi dan lain sebagainya lebih besar. Iya. Zaman dulu belum itu, malah ini ya fisik ya, media seperti koran dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali mengalami perkembangan zaman. Jadi sekarang muncul namanya selebgram, apalagi kalian sebutannya. Pokoknya yang followernya banyak aja. Kalau TikTok itu apa? Namanya? Maksudnya artisnya ini namanya apa? TikTokers. Itu ya. Dan itu bayarnya mahal ya, walaupun dia nggak bukan artis, gitu kan mahal juga ya. Setahu kalian juga pasti yang endorse gitu. Kalau yang iya followers ada yang mainnya berapa gitu? Kalau followersnya cuma 5.000, 8.000 itu bisa 400.000 satu iklan. Iya. Tapi itu cuma bikin story aja, nggak take video. Kalau take video itu beda lagi. Itu menyesuaikan keprofesionalan ya, dan menyesuaikan followernya ya. Ketika semakin banyak berarti dia dan memang sudah terbukti ya. Mungkin di sekitar kalian tahu ya, selebgram harganya banyak ya sekarang, kayak artis ya. Dan itu dari iklan kan. Jadi betapa pentingnya kenapa si selebgram ini sangat menerima endorsan. Berarti itu menandakan memang iklan itu sangat berpengaruh, lebih efektif ketika ada iklan daripada kalian menjual tapi tidak ada iklannya. Iklannya berarti tentu bisa produsen mau atau berani membayar iklannya lebih mahal. Lalu atribut dari barang dan jasa itu sendiri. Nah ini apa ini kalau atribut dari barang dan jasa itu sendiri? Itu kayak ini Bu, kayak packagingnya. Kalau packagingnya lucu misalkan, itu bisa mempengaruhi permintaan. Betul, apalagi cewek ya konsumennya ya. Pokoknya yang lucu aja ya. Imut gitu ya. Kalau sudah punya tumbler gitu di rumah ada 5 gitu, tapi kalau jalan-jalan lihat itu lucu gitu ya, ada yang bagus. Iya. Hanya karena lucunya tadi ya itu dibeli. Jadi ternyata atribut itu juga mempengaruhi yang bagus. Dan apalagi sekarang ya era sosial media, atribut itu penting nggak Rek? Penting sekali. Penting banget. Kalian foto kalau jelek diposting nggak? Kayak mini dulu dong.
Kerugian nggak? Iya. Kerugian ya? Gila pokoknya. Itu ya, jadi atribut itu atau cover juga sangat penting. Selanjutnya hukum permintaan, ini kalian sudah paham semua saya yakin, pernah kita bahas sedikit. Hukum permintaan bunyinya apa? Jika ya, dan jika harga turun maka jadi permintaan atau bahasa aslinya apa? Demand ya. Tuh, oke, itu kurvanya seperti itu bentuknya. Bisa ya dalam pembacanya ketika P1 atau harganya di P1 maka kuantitasnya berapa? Ki masih satu ki loading ki satu karena kan ini sesuai dengan hukum permintaan yang berbunyi kalau harganya naik permintaannya akan berkurang. Sekarang kalau kondisi harganya turun menjadi P2 tentu permintaannya jadi bertambah yaitu Q2. Jadi kalian kalau membaca kurva semakin ke kanan dan semakin ke atas itu nilainya semakin tinggi. Jangan kebalik, kadang-kadang masih ada aja yang tidak paham membaca kurva walaupun kelihatannya sederhana tapi ketika kalian ditanyai seperti tadi ayo jumlah barang kalau harganya turun berarti posisinya di P1 atau P2? Turun P2. Oke, terpaham ya. Ini kalau yang poin ketiga tadi jika harga tetap tapi jumlah produk yang diminta berkurang ya tadi misalnya penurunan kualitas ya. Iya. Walaupun harganya tetap. Awalnya beli di warung A karena mie ayamnya banyak banget di 8.000 satu mangkok besar. Sekarang beli 8.000 jadi mangkoknya jadi lebih kecil. Penurunan kualitas, berarti walaupun harganya tetap tapi permintaannya jadi turun. Nah, kalau yang kedua itu jika harga tetap tapi jumlah produk yang diminta bertambah atau permintaannya meningkat apa contohnya? Itu Bisa dari layanan juga bisa. Saya sama-sama harganya, terus tapi layanannya di sana lebih enak gitu. Toel. Itu ya. Ya betul, dari layanan bisa dari banyak faktor ya. Jadi layanan bertambah bisa, tempat lebih bagus, atau membedakan rumah makan satu dengan rumah makan lainnya walaupun harganya sama, tetapi misalnya satu ada parkiran satu enggak, ya kan? Iya. Makan mobil jadi lebih enak, dia pasti memilih ke yang ada parkiran. Harga barang substitusi, pendapatan para pembeli, selera masyarakat, dan jumlah penduduk. Dari 4 ini, tadi kan ada yang sudah dibahas, poin A, lalu pendapatan pembeli sudah, selera masyarakat. Kalau jumlah penduduk apa yang mempengaruhi? Karena kalau jualnya di tempat yang jumlah penduduknya lebih dikit, itu nanti permintaannya juga dikit. Beda kalau jualnya misalnya di penduduknya yang ramai di daerah-daerah kayak pesantren atau di pusat kota gitu, itu kan banyak jumlah penduduknya itu nanti permintaannya tinggi juga. Oke, itu ya. Jadi jumlah penduduk juga ternyata terbukti mempengaruhi. Jelas sih kalau jumlah penduduk ya. Iya. Perbedaan jumlah penduduk suatu negara kan bisa juga dilihat dari pembelanjaannya. Jadi kalau sedikit ya berarti dia tidak sebanyak dengan negara yang memang jumlah penduduknya banyak. Seperti itu ya. Itu di sini paham ya. Oke, baik. Nanti kalian jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal untuk memperdalam materi di bab ini ya. Ya, Bu. Nanti kita bisa berdiskusi di luar jam perkuliahan atau bisa kalian diskusi di BAK. Kerjakan secara individu, ingat ya, secara individu dan maksimal adalah minggu depan sebelum pertemuan kita berikutnya. Tuh. Ada yang ingin bertanya mungkin? Tentang penawaran permintaan? Tidak? Oke, terima kasih atas kehadirannya siang ini. Terima kasih atas partisipasinya. Salam mengikuti kuliah. Saya harap kalian sehat walafiat sampai ketemu minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan dari proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro
yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang sudah saya lakukan, khususnya di mata kuliah pengantar ekonomi mikro di program studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan seluruh tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.